Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Aisadia, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi PG PAUD. Di sini Bunda akan mempersembahkan tugas ujian akhir semester genap, mata kuliah, bimbingan, dan konseling dengan dosen pengampu Bunda Hajah Rizawati MSI. Di sini Bunda akan mengambil tema permasalahan anak dengan gangguan emosional sebagai dampak dari penggunaan gadget di Kober Tanbihul Gofilin. Sebelum membahas ke pokok permasalahan, kita pahami dulu tentang siapa sih anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan pada anak usia dini meliputi beberapa aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, nilai-nilai moral agama, sosial emosional, dan seni. Semua aspek perkembangan setiap anak berbeda-beda, baik dari segi kualitas maupun tempo perkembangan. Kesemua aspek perkembangan tidak berkembang sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi satu sama lain. Apabila satu aspek mengalami hambatan, maka akan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Browder L, 5-10% anak-anak memiliki gangguan emosional atau ED. Anak-anak dengan gangguan emosional cenderung memiliki sesuatu hambatan keberhasilan akademis, khususnya di bidang membaca, matematika, bahasa, dan ekspresi tertulis. Salah satu contoh permasalahan gangguan emosional terjadi pada salah satu siswa di KB Tanbihul Gofilin, namanya Ananda Alifa. Ketika masuk di kelompok A1, yaitu usia 3-4 tahun, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Setelah diamati perkembangannya, anak mengalami kesulitan berbicara dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Ananda Alifa belum tahu apa yang dia ucapkan, orang sekitar pun belum paham bahasa yang diucapkan Ananda Alifa. Setelah guru melakukan komunikasi dengan orang tuanya, ternyata salah satu penyebabnya adalah terlalu sering anak dibiarkan anteng sendiri dengan gadget, dan dia bisa pegang gadget sejak usia 2 tahun tanpa diajak komunikasi dua arah, jadi dibiarkan sendiri memegang gadgetnya. Adapun solusi untuk menangani permasalahannya yang dapat dilakukan yaitu melakukan kerjasama dengan orang tua untuk melatih anak lepas dari gadget dengan cara tidak diperbolehkan membawa gadget ke sekolah. Yang kedua, mengajak anak berbicara face to face ketika di rumah, dan di sekolah disambut dengan pelukan hangat dan juga sapaan yang ramah kepada anak. Yang ketiga, membacakan cerita bergambar, yaitu dengan cerita binatang, dengan cerita apapun yang anak suka, dengan menunjukkan gambar-gambar yang ada di buku dengan ucapan dan artikulasi yang jelas, menjelaskan apa yang dia lihat di buku. Yang keempat, anak diajari mengucapkan kata dengan artikulasi yang jelas. Jadi harus kelihatan
bibir kita mengucapkan kata yang jelas. Yang kelima, anak diajak bergabung dengan temannya untuk melatih bersosialisasi dan juga berkomunikasi dengan temannya. Yang keenam, anak diajak belajar mengenal benda yang ada di sekitarnya, misalkan yang dia pakai sehari-hari atau yang ada di lingkungannya. Yang ketujuh, anak diberi reward berupa pujian atau pelukan setiap anak mengalami perkembangan atau kemampuan yang kita ajarkan. Dengan penuh perjuangan dari hasil kerjasama dan kepercayaan orang tua dan juga kesabaran guru, alhamdulillah selama 3 tahun sekolah di Kobertan Bihul Gufilin, semua aspek perkembangan Ananda Alifa berkembang sangat baik sesuai dengan bertambahnya usia. Tanpa melibatkan pakarnya, Ananda Alifa hanya ditangani oleh pihak sekolah dan bekerja sama dengan orang tua. Sekarang mau masuk SD dengan bekal komunikasi yang semakin lancar. Semoga dengan bertambahnya usia juga komunikasinya semakin lancar.